Selamat pagi saudara terkasih. Mari kita awali hari kita dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-38, ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Sedemikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak jarang penderitaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini bisa membuat orang jauh dari Tuhan. Bahkan bisa membuat orang menggerutu tentang keberadaan Tuhan di dalam kehidupannya. Ada hal yang boleh kita lihat dalam kitab suci kita, bahwa banyak orang yang menderita, tetapi penderitaan itu menjadi batu loncatan bagi mereka untuk menyatakan sikap dan imannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sendirilah yang berotoritas atas hidup dan juga apapun yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih, demikian halnya tentang pengalaman Raja Hizkia ketika dia sakit, dan apa yang membuat dia menjadi memuji Tuhan. Di dalam sakitnya, dia mau berserah kepada Tuhan, dan dia mau mendengarkan firman Tuhan melalui nabinya, Nabi Yesaya. Dia mau melakukan yang benar, dan dia mau bertobat dalam setiap kehidupannya, sehingga kesembuhan itu bisa dia terima dari Tuhan Allah. Dengan demikian, nats ini menjadi kesaksian dari imannya yang menyatakan bahwa penderitaan yang pahit menjadi keselamatan baginya. Sakit itu membuat dia menderita. Sakit itu membuat dia mau menyatakan bahwa Tuhanlah sebenarnya yang harus kita sembah dan harus kita taati dalam kehidupan kita masing-masing. Dan dengan itu saudara yang dikasih, walaupun dalam kenyataannya Hizkia sakit, tetapi ketika Tuhan memberikan kepada dia kesembuhan, itulah pernyataannya bahwa Tuhan telah mencegah kehidupannya dari lubang kebinasaan. Tuhan telah menjagai dia dan juga menyertai dia dalam penderitaan yang dia alami di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih, mungkin di antara kita banyak hal yang boleh membuat kita sakit. Bukan hanya secara badan, tetapi juga masalah fisik, psikologi, masalah kejiwaan yang terkadang membuat kita tertekan di tengah-tengah kehidupan kita. Di situ kita mungkin mengalami trauma yang berkepanjangan, mengalami banyak hal godaan untuk lari dari kenyataan hidup yang kita jalani. Tetapi melalui firman Tuhan di pagi ini mengisyaratkan kepada kita agar setiap orang yang berlindung di dalam kebesaran dan kebenaran Tuhan akan mendapat sukacita dan akan mendapat apa yang diinginkannya ketika dia sudah meminta pertolongan kepada Tuhan melalui iman dan percayanya kepada keselamatan yang dari Tuhan itu sendiri. Maka dengan itu saudara yang terkasih, firman ini biarlah kita hidupi dalam setiap diri kita masing-masing. Sebab satu orang pun di tengah-tengah dunia ini tidak pernah lepas dari penderitaan atau kesusahan. Tetapi cara yang ampuh, cara yang terbaik untuk kita untuk mengatasinya adalah hanya berserah kepada Tuhan, pemilik kehidupan itu. Hanya meminta pertolongan Tuhan agar kita terselamatkan oleh kasih setianya. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Kiranya kita disembuhkan dari setiap derita yang kita alami. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkaulah keselamatan kami. Engkaulah yang memberikan kepada kami sukacita. Sertai kami Tuhan, agar kami hanya selalu berserah dan meminta pertolongan kepada kasih dan kesetiaan-Mu. Kami jalani hari ini
dalam kekuatan yang dari Engkau. Engkaulah yang hadir dalam setiap pekerjaan kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, salam. Tuhan memberkati dan menyertai kita.